ini ada anak usia 11 tahun diperkosa. Mamahnya sudah diperkosa, kakaknya sudah diperkosa, sudah meninggal. Nah ini anaknya yang terkecil. Ini kenapa? Itu Bu lihat ininya, vaginanya. Jadi itu botol dimasukkan terus dipecah. Ditusuk perutnya pakai besi korden, itu pendarahan yang luar biasa. Saya marah sekali waktu itu. Tapi kan tidak tahu bagaimana, untuk siapa saya marah. Kerusuhan Mei 98 menyisakan trauma mendalam bagi kaum perempuan etnis Tionghoa. Di tengah kekacauan, mereka diperkosa lalu dibunuh dengan cara sadis. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta mencatat 85 kasus kekerasan seksual terjadi pada 13 hingga 15 Mei 98. Namun, data tim relawan untuk kemanusiaan menunjukkan korban perkosaan mencapai 168 orang. Teror kejam terhadap tubuh perempuan berhasil menciptakan ketakutan dan trauma mendalam. Banyak korban memilih tutup mulut, eksodus ke luar negeri, bahkan mengakhiri hidupnya. Dari kesaksian Ita Nadia dan Sandiawan yang mendampingi para korban, Kompas.com merekam kembali momen mengerikan itu. Sebuah periode kelam yang seharusnya tak diabaikan. Ketika itu kantor Kalyana Mitra mendapatkan telepon bahwa ada chaos penjarahan dan terjadi chaos di Glodok. Glodok Harko itu kan ada ini. Nah, ketika itu Pak Sandiawan bilang begini, Mbak Ita, kamu pergi saja ke sana karena katanya beberapa perempuan Tionghoa itu juga mengalami penganiayaan. Nah, ketika sampai saya di Glodok itu kan Harko, ada jembatan penyeberangannya, itu suasananya sudah luar biasa. Sudah ramai, sudah orang itu sudah chaos. Dan saya begitu saya turun dari ojek, kira-kira sekitar 10 meter, nggak sampai 5 meteran begitu, saya melihat dua perempuan, tiga perempuan, itu yang diseret ke sana kemari, di tengah-tengah itu. Satu ibu-ibu, dua remaja, itu diseret. Dan ini bajunya sudah compang-camping, rambutnya, dibuat semua. Nah mereka sudah nggak bisa berteriak. Telepon itu berdering 24 jam. Sering sekali kami menerima pengaduan, bahkan teriakan-teriakan orang yang sedang diserbu atau dibakar rumahnya, tidak bisa keluar. Kami mengirim tim untuk semacam tim SAR begitu. 2 korban bahkan yang baru saja itu di mahasiswa Tarumanegara, di salah satu rumahnya di kosnya siang hari didatangi orang dan berusaha diperkosa. Tapi dia melawan, 2 orang begitu, kemudian dia ditusuk perutnya pakai besi korden, itu pendarahan yang luar biasa. Melawan. Korban itu tidak pingsan. Ya, saya marah sekali waktu itu. Tapi kan tidak tahu bagaimana, untuk siapa saya marah. Pada tanggal 14 itu, saya mau cerita itu saya dapat telepon langsung di Kalyana. Saya minta Bu Ita yang datang karena ini ada anak usia 11 tahun diperkosa. Mamahnya sudah diperkosa, kakaknya sudah diperkosa, sudah meninggal. Nah ini anaknya yang terkecil. Saya tanya pada bidannya yang merawat itu, ini kenapa? Itu Bu lihat ininya, vaginanya. Jadi itu botol dimasukkan terus dipecah. Itu jam 11 saya masih ingat, karena ini mempengaruhi hidup saya. Jadi jam 11 saya masuk, terus saya pegang tangannya, itu masih hangat. Terus saya bisikin, Francisca, kalau kamu mau pergi, pergilah.
nanti kita doa bersama ya, gitu. Meskipun Ibu Ita Islam, tapi yuk kita berdoa bersama. Dia Buddhis kan. Terus saya bilang, yuk kita berdoa ya Tuhan. Saya sudah ikhlas pulang. Saya mau bersama mama papa. Terus dia menitikkan air mata. Itu 11.15 menitikkan air mata. Terus saya tempelkan hidung saya sama di sininya dia. Yuk kita bimbing ya sama ibu ya. Saya bilang yuk Francisca sudah ya. Francisca proses terus saya bisikin. Terus jam 11.45 dia pergi meninggalkan. Terus saya bilang, tapi saya sebelum pergi, Francisca, nanti semuanya yang urus Ibu Ita. Itu mempengaruhi seluruh kehidupan saya. Saya kira saya cukup lama itu hampir tidak bisa bicara. Dan saya kena kanker. Saya menderita kanker. Karena trauma dia itu masuk ke dalam. Dan ini saya juga coba untuk berdiskusi dengan psikolog. Ternyata psikolog itu tidak punya pengalaman bagaimana menghadapi sebuah trauma kekerasan politik yang sangat dahsyat. Itu harus seperti apa? Karena belum pernah terjadi. Sehingga saya mengalami inner trauma. Jadi trauma dia, saya punya trauma juga. Saya trauma menghadapi itu, tapi juga trauma sosial politik itu masuk ke saya. Dan itu saya tidak bisa mengolahnya. Karena saya juga tidak tahu bagaimana mengolahnya. Begitu ya. Nah, itu menimbulkan saya menjadi sakit saya. Dan saya kena kanker. Tim Gabungan Pencari Fakta menyimpulkan bahwa kasus pemerkosaan dilakukan secara massal dengan melibatkan sekelompok pelaku atau geng rape. Perkosaan juga kerap terjadi di wilayah yang dilanda kerusuhan. Kesaksian demi kesaksian dicantumkan dalam laporan akhir TGPF. Jika pemerkosaan dilakukan secara massal, lalu siapa pelakunya? Ini adalah bahwa perkosaan terjadi, ya. Dan polanya khas sekali. Polanya itu adalah yang pertama adalah para pelakunya cepat, badannya tegap, ya, dan selalu tidak pernah perkosaan itu dilakukan dengan alat kelamin laki-laki, tapi dengan alat, dengan botol, dengan gagang sapu, dengan apa, dan itu dilakukan dengan cepat. Hanya yang dilakukan dengan alat kelamin laki-laki itu hanya yang di Pondok Bambu, yang kemudian hamil, itu 2 itu saja. Yang lainnya tidak. Jadi cepat, berbadan tegap, menggunakan alat dan cepat sekali, kemudian mereka pergi. Nah, ini semua adalah kesaksian dari para korban. Gitu. Ini adalah tanda apa? Memang hasil investigasi kami ini begini ya. Kejadian-kejadian ini itu dengan pola yang hampir sama. Waktu dan pola yang hampir sama di Jakarta, kemudian di Solo, di Surakarta, dan di Palembang. Nampak begitu well planned, terencana, dan korbannya pun banyak, masif. Nampaknya acak tapi masif. Yang agak mengherankan, investigasi juga dari tim gabungan pencari fakta itu menemukan bahwa ada upaya untuk memutus relasi antara komunikasi antara Jakarta, Solo, dan Palembang yang diinvestigasi betul-betul oleh tim gabungan pencari fakta. Meski hasil TGPF tak menyebutkan adanya unsur terencana dalam pemerkosaan massal ini, namun Ita dan Sandiawan meyakini ada sesuatu di balik tragedi keji yang menimpa para korban.
Hal ini tak lepas dari ancaman teror bertubi-tubi yang dialami korban hingga para relawan saat mereka berusaha mengungkap kasus pemerkosaan massal. Puncaknya adalah peristiwa terbunuhnya Ita Martadinata beberapa hari sebelum dia memberikan testimoni di sidang PBB. Ita Martadinata ini korban perkosaan juga. Ibunya adalah tokoh atau aktivis dari kelompok Buddhis di Jakarta Barat, namanya Ibu Wiwin. Ya. Nah, Ibu Wiwin kemudian mengatakan, saya dan Ita Martadinata bersedia. Maka proses untuk menuju ke PBB itu kami dampingi. Nah, seminggu kemudian dia sudah dipersiapkan, kamu sudah oke, boleh, oke, nanti pulang, nanti didampingi, pulang itu nanti juga kami akan masukkan di dalam perlindungan ya, safe house dan segala macam. Jadi seminggu sebelumnya kami masih berbicara, 19 Oktober jam 4 sore, saya masih di Kalyana Mitra, saya mendapatkan telepon dari almarhum Ibu Lili Munir, itu aktivis dari Fatayat NU, dia menelpon Mbak Ita, Mbak Ita harus pergi ke rumahnya Ita Martadinata, dia baru saja, pokoknya harus pergi di Sumur Batu. Maka saya dengan 2 teman saya, pakai mobilnya teman saya pergi ke Sumur Batu ke rumah Ita. Di depan rumah sudah penuh orang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya bilang, ada apa ini? Saya masuk itu, saya sudah, jadi dia berbaring di sini, ini darah sudah banyak sekali. Darahnya masih belum kering, orang masih nggak sampai 5 menit, saya mengatakan bahwa sudah cukup, saya mau turun. Waktu turun itu mungkin bisa jatuh karena saya kerasa saya nggak. Itu adalah satu momen yang menurut saya itu paling sadis, pembunuhan yang paling sadis. Itanya sendirian di rumah itu diserang oleh orang dan diperkosa begitu rupa, kemudian dibunuh dengan bahkan lehernya seperti itu digorok begitu. Ketika datang itu Ibu Wiwin histeris, teriak-teriak begitu. Dia cerita bahwa dia itu masih membawa undangan dari Komnas Perempuan untuk memberikan kesaksian tentang anaknya dari Ibu Saparina Sari. Dia tunjukkan pada saya berulang-ulang sambil menangis histeris. Sementara bapaknya diam saja. Pemberitaan yang mengejutkan bahwa keesokan harinya itu berita di Polda Metro Jaya itu kepolisian itu dikatakan bahwa Ita ini korban sodomi, korban kejahatan kriminal biasa, pembunuhan biasa, bukan bagian dari teror dengan hubungannya dengan tim relawan dan sebagainya. Pembunuhan Ita Martadinata itu menimbulkan sebuah teror lagi terhadap komunitas Tionghoa. Nih, kalau kamu mau ngomong, padahal sudah banyak tuh sebetulnya, itu sudah banyak yang mau bicara, nih mau testimoni. Tapi dengan pembunuhan Ita Martadinata, mereka adalah menutup sampai detik ini. Mereka mengatakan, lebih baik aku diam, lebih baik aku selamat, lebih baik aku melanjutkan hidupku daripada aku dibunuh. Dan siapa yang memberikan security? Siapa yang akan memperjuangkan keselamatanku, keselamatan keluarga? Maka mereka mengatakan tidak. Nah, sesudah Ita Martadinata itu terjadi eksodus besar-besaran. Pergi ke Australia, pergi ke Amerika, pergi ke Taiwan, pergi ke Beijing, tapi yang terbanyak adalah ke Amerika sama ke Australia. Teror-teror berikutnya tak kian redup. Upaya membungkam korban dan suara para relawan terus dilakukan. Ita Nadia mengaku diancam anaknya akan diculik, sehingga dia memutuskan mundur dari TGPF. Sementara, Sandiawan juga mendapatkan teror pembunuhan lewat pengiriman granat ke kantornya. Para korban yang awalnya berniat melaporkan kasus ini ke polisi memutuskan mundur.
Beberapa bahkan memilih berganti identitas agar keberadaannya tak diketahui. Pembunuhan terhadap Ita Marta Dinata adalah pukulan telak terhadap keadilan bagi korban. Secerca harapan sempat muncul setelah Presiden B.J. Habibie meminta maaf atas tragedi ini. Ia juga memutuskan membentuk tim gabungan pencari fakta kerusuhan Mei 1998. Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru-hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Korban punya 4 hak dasar, yaitu kebenaran, keadilan, reparasi, dan tidak terulang kembali. Ini adalah hak korban. Nah, tetapi selama ini 4 hak ini kan tidak pernah dibicarakan. Nah, maka untuk sampai mencapai 4 hak korban ini, yang utama adalah sejarah. Tidak bisa kita bicara tentang kebenaran tanpa memanggil kembali memori kita, yaitu recalling memory, memanggil kembali narasi-narasi korban untuk dituliskan kembali menjadi sebuah narasi kebenaran. Dan kebenaran ini adalah hak dasar dari para korban untuk mempertanyakan, kenapa toh kok aku jadi korbannya? Kenapa salahku? Apa? Nah, dari argumentasi ini adalah dasar untuk menuju pada membuka kembali pelanggaran HAM masa lalu. Tidak pernah kita itu menginginkan ada dalam posisi itu. Tidak pernah kita sengaja mencari-cari masalah. Tidak pernah. Saya kira orang gila kalau mencari masalah. Tipis sekali bedanya antara korban dan pendamping korban itu. Pendamping korban juga bisa seperti orang sinting, kita tahu, atau mungkin sudah sinting. Jelas. Karena berat sekali pola begini loh. Negara untuk menutupi kejahatannya seringkali itu mencari kambing hitam atau membuat fake image, pencitraan palsu. Ini kebiasaan. Ya, mesti narasi publik menjelaskan soal ini. Kenapa kok kita mau memakan mentah-mentah rekayasa-rekayasa politik berupa pencitraan yang tidak benar? Saya kira negara ini, bangsa ini mesti belajar dari pengalaman kedurjanaannya sendiri untuk ayolah kita mulai menjadi bangsa yang beradab. 27 tahun berlalu sejak tragedi pemerkosaan massal terjadi. Belakangan, pemerintah justru memilih mengabaikan fakta yang ada. Pada saat yang sama, para korban bergelut dengan trauma berkepanjangan jauh di balik sorotan. Ada yang memutuskan mengakhiri hidupnya, tapi ada pula yang berhasil bangkit dan memilih menatap masa depan tanpa berharap banyak terhadap negara. Kapankah keadilan berpihak kepada para korban?